Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang dengan setia menonton video-video saya. Semoga itu bisa menjadi berkat. Saat enak, saat teduh sejenak episode yang ke-86, kita akan bersama-sama melanjutkan kisah seorang tokoh atau seorang hakim yang bernama Gideon. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai pasal 8 ayat yang ke-35. Kita akan melanjutkan mempelajari bagian firman Tuhan ini dari kisah seorang yang bernama Gideon. Adapun tema kita dari bagian firman Tuhan ini ialah akhir hidup yang menyedihkan. Saya akan membaca 1-2 ayat dari ayat-ayat terakhir dari pasal 8. Saya mulai dari ayat yang ke-33. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan, Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Habis manis, sepah dibuang. Kira-kira itulah kisah sedih di akhir hidup Gideon dan apa yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Kita bisa melihat, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dalam episode yang ke-84, kita telah melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Dengan 300 tentara, Gideon mampu mengalahkan 135.000 kurang lebih tentara Median yang memperbudak bangsa Israel selama bertahun-tahun. Namun, di akhir kisahnya, kisah sedih yang kita baca tadi, ini menjelaskan kepada kita sesuatu yang sangat istimewa atau sesuatu pelajaran yang sangat penting yang harus kita simak bersama dan kita pelajari. Sehingga kisah sedih di akhir hidup yang ditempuh oleh seorang tokoh Alkitab bernama Gideon ini, saya berharap itu tidak terjadi pada diri dan keluarga saya, tetapi juga bagi semua saudara sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lihat mengapa itu terjadi. Mengapa akhir hidup yang menyedihkan itu terjadi. Ketika bangsa Israel telah menyelesaikan tugas peperangan, khususnya Gideon, Yerubbaal atau peroboh Baal yang gagah perkasa itu, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, pada akhirnya berhasil mengusir musuh, berhasil memenangkan peperangan, dan mereka mengalahkan setiap musuh-musuh mereka, sehingga amanlah negeri itu dan mereka memasuki masa damai. Kalau kita memperhatikan, setelah Gideon menyelesaikan tugas itulah, maka bangsa Israel berinisiatif menjadikan Gideon dan keturunannya menjadi pemimpin secara permanen, menjadi raja atas hidup mereka.
Karena apa yang diperbuat Gideon tentulah mereka dapat saksikan, yang merupakan pertolongan Tuhan bagi Gideon dan tentara-tentaranya. Tetapi kalau kita memperhatikan pada mulanya, Gideon menolak tawaran itu dan mengingatkan umat Israel bahwa sesungguhnya bukan Gideon, bukan dia yang menjadi raja seharusnya di tengah-tengah umat Tuhan. Gideon menjelaskan satu sistem teokrasi, bahwa Tuhanlah yang harus menjadi raja di atas bangsa Israel dan Tuhanlah yang harus memerintah mereka. Namun saudara, kalau kita memperhatikan pada pembacaan selanjutnya, desakan demi desakan yang terus menerus, akhirnya Gideon pun tergoda dan meresponi permohonan bangsa Israel, dan dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, ketika dia menjadi pemimpin bangsa Israel inilah saudara, muncul satu ide yang sungguh-sungguh, ide inilah yang menjadi cikal bakal atau akar persoalan mengapa akhirnya Gideon mengakhiri hidupnya dengan sangat menyedihkan. Dengan sangat menyedihkan karena dia dilupakan oleh umat Israel yang telah berperang bagi mereka. Saudara, kita perhatikan apa ide yang dimaksud. Ternyata setelah Gideon menjadi pemimpin yang tetap untuk bangsa Israel, Gideon memiliki ide, dan ide itulah yang akan menjadi jerat bagi Gideon kemudian hari, tetapi juga bagi bangsa Israel, yaitu supaya bangsa Israel membuat efod tiruan dari perhiasan emas hasil jerahan dari musuh yang telah meninggalkan perhiasan mereka ketika melarikan diri. Kalau kita memperhatikan sesungguhnya efod itu tidak dibutuhkan dalam konteks itu, karena efod itu adalah pakaian atau pakaian kudus yang diperuntukkan bagi seorang imam yang melayani di kemah suci. Itu kita bisa lihat dalam kitab Imamat dan kitab-kitab Musa lainnya. Nah, ini sangat bertentangan saudara. Ketika Gideon memiliki ide untuk membuat efod tiruan, dan kalau itu hanya menjadi satu kenangan, tetapi kemudian itu berkembang menjadi ide yang akhirnya menyakiti hati Tuhan. Bukankah sebelum Gideon dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel, Gideon justru diperintahkan Tuhan untuk menghapuskan semua praktek-praktek penyembahan berhala di rumah ayahnya dan di kampung halamannya dari semua penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan kemudian persoalannya, setelah Gideon menang dan menyelesaikan perjuangan itu, efod tiruan yang atas ide Gideon itu akhirnya menjadi ilah yang disembah oleh keluarganya dan oleh umat Israel. Di sini persoalannya saudara. Dan ini sesuatu yang sangat lazim terjadi. Ketika seseorang berada di puncak keberhasilan, dia lupa Tuhan, kemudian dia tergoda untuk melakukan segala sesuatu, dan dia jatuh kepada apa yang kita kenal dengan pengkultusan individu, dan dia melupakan kalimat-kalimat yang dia ungkapkan sebelumnya, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Gideon jatuh kepada pengkultusan pribadi karena dia tidak lagi menjadi seorang hamba, tetapi dia menggantikan posisi seorang imam kalau kita memperhatikan dalam aturan kitab Imamat. Kemudian ini yang terjadi. Dan pada sisi yang lain saudara, kalau kita memperhatikan misalnya pada ayat-ayat terakhir dalam pasal yang ke-8, salah satu juga kegagalan dari Gideon. Ternyata Gideon memiliki banyak istri, dan dia juga memiliki seorang gundik atau selir. Dan dari para istrinya itu, Alkitab mencatat
Gideon memiliki 70 anak laki-laki. Dan tentu selain itu dia juga memiliki anak perempuan yang tidak dijelaskan jumlahnya dalam Alkitab. Dan dari gundiknya lahir seorang anak laki-laki yang dia beri nama Abimelek. Tahukah saudara, anak dari gundiknya yang bernama Abimelek ini, yang nanti dalam cerita selanjutnya dalam peristiwa yang dicatat dalam pasal 9 dan seterusnya, inilah yang menjadi akar persoalan baik bagi keluarga Gideon, tetapi juga bagi seluruh umat Israel. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini yang menjadi akhir hidup yang menyedihkan bagi Gideon. Setelah 40 tahun Israel mengalami keadaan damai, sesudah perjuangan Gideon, maka Alkitab katakan dalam pasal 8 ayat yang ke-32, Gideon mati pada usia yang sangat tua. Dan kita perhatikan, setelah kematian Gideon sebagaimana siklus-siklus sebelumnya, maka kembali lagi umat Israel yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan, kembali lagi melupakan Tuhan, beribadah, membelakangi Tuhan, dan beribadah kepada Baal yang ada di tanah Kanaan. Sebagaimana yang saya katakan tadi dalam pembacaan dari pasal 33 sampai 35, inilah kegagalan atau akhir hidup Gideon yang menyedihkan. Umat Israel selain melupakan Tuhan yang telah melepaskan mereka dari tangan musuh-musuhnya, khususnya bangsa Midian, tetapi juga sebagaimana pembacaan itu menjelaskan, mereka juga melupakan perbuatan Gideon yang membuat mereka mengalami masa damai selama kurang lebih 40 tahun. Nah, bukankah ini yang seringkali terjadi? Kita seringkali melupakan segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi juga melupakan kebaikan hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang berjasa, orang-orang yang telah mengajar kita tentang kebenaran, orang-orang yang memberi kita jalan kemenangan. Karena Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan ini. Tapi kita melupakan mereka sebagaimana bangsa Israel melupakan Gideon dan keluarganya. Saudara, renungan singkat ini harusnyalah membawa kita kepada pelajaran supaya kita terus mengingat perbuatan tangan Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan, kita berseru sedemikian rupa, kita menyampaikan setiap seruan dan persoalan kita kepada Tuhan. Dan kita melihat kemenangan demi kemenangan karena Tuhan. Namun, sangat disayangkan, sebagaimana Gideon, akhirnya juga kita seringkali bisa jatuh kepada kesombongan. Kita melupakan Tuhan yang telah berbuat dalam hidup kita. Kita seringkali, dan saya bisa menyampaikan bahwa ada dosa hamba-hamba Tuhan tertentu yang akhirnya juga sebagaimana Gideon jatuh kepada pengkultusan pribadi. Bukan lagi menjadi hamba, tetapi seringkali hamba-hamba Tuhan memposisikan diri sebagai Tuhan yang harus dilayani. Ini yang terjadi. Dan kesombongan rohani ini berakibat kepada keadaan yang sangat menyedihkan saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi dalam hidup Gideon itu bisa terjadi dalam kebanyakan atau sebagian hamba Tuhan yang memulai pekerjaan Tuhan di dalam roh, tetapi mengakhirinya di dalam daging. Memulai dengan nama baik, dengan nama yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, tetapi mengakhirinya dengan penghakiman,
dan penghinaan dari banyak orang yang menyaksikan kegagalan hidup hamba Tuhan pada masa kini. Biarlah kiranya air hidup yang menyedihkan yang terjadi pada Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-22 dan seterusnya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, tetapi juga sebagai umat Tuhan di tengah-tengah negeri yang kita kasih. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.